Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Gerobokan yang saya cintai, kita lanjutkan pertemuan kita yang terakhir di semester 4 ini, mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam semester 4 Sekolah Tinggi Agama Islam Gerobokan, yang dalam bab ini kita akan bahas tentang perkembangan Islam di dunia. Perkembangan Islam di dunia. Kompetensi dasarnya menjelaskan perkembangan Islam di dunia, kemudian bisa menampilkan contoh perkembangan Islam di dunia. Ini tadarusnya surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun, inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun, wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa agsaynahum fahum la yubsirun, wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasya rahmana bil ghaib wa basirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Kemudian slide berikutnya pembahasannya yaitu kita akan bahas Islam di dunia. Islam di benua Asia. Islam lahir di wilayah Asia Barat, tepatnya di kota suci Mekah, Arab Saudi pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan data pada tahun 1990, negara-negara di Asia yang penduduknya mayoritas Islam adalah 1. Brunei Darussalam, 2. Indonesia, 3. Irak, 4. Iran, 5. Kuwait, 6. Pakistan, 7. Turkmenistan, 8. Kirgistan, 9. Tajikistan, 10. Qatar, 11. Suriah, 12 Turki, 13 Yaman, 14 Oman, 15 Palestina, 16 Azerbaijan, 17 Malaysia, dan 18 Uzbekistan. Pakistan, Republik Islam Pakistan. Pakistan terletak di Asia Selatan, berbatasan dengan Iran di barat, Afghanistan di barat laut, India di tenggara, Jammu dan Kashmir di timur laut, dan Laut Barat di selatan. Nah, Pakistan. Umat Islam di Pakistan berjumlah 97% dari total penduduk. Dulu Pakistan itu satu negara dengan India, tapi kemudian merdeka. Pakistan merupakan salah satu negara yang mempunyai peranan penting dalam sejarah dan perkembangan Islam. Di negeri Pakistan, kajian keilmuan terjaga dengan baik, terutama filsafat. Kemudian ilmuwan yang lahir di negeri Pakistan diantaranya Muhammad Iqbal 1873 meninggal 1938, Abu A'la Al-Maududi 1903-1979, tokoh pemikir yang cenderung ortodok dan tradisional. M.M. Sharif 1893-1965, pendiri Pakistan Philosophical Congress. C.A. Qadir lahir 1909, salah satu pendiri Pakistan Philosophy Congress. Dr. Abdus Salam lahir 1926, penerima hadiah Nobel di bidang fisika tahun 1979. Kemudian Islam di benua Eropa.
Islam memasuki benua Eropa melalui 4 periode, yaitu periode Khalifah Islam di Spanyol atau Andalusia selama kurang lebih 8 abad. 2. Adanya penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13, diantaranya adalah dinasti Khan yang beragama Islam. Kekuasaannya berpusat di sungai Volga. 3. Periode ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani sekitar abad ke-14 dan ke-15 ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah. 4. Periode kaum imigran Muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia II. Keberadaan kaum muslimin di beberapa negara Eropa. Spanyol. Kaum muslimin yang mendiami Spanyol di sini terdiri dari keturunan umat Islam yang terusir pada peristiwa Reconquista 1492 Masehi. Kemudian pada tahun 1992 terdapat kesepakatan antara pemerintah Spanyol dan Comisión Islámica Espana yang isinya kaum muslimin diizinkan untuk memberikan pengajaran agama di sekolah negeri maupun swasta. Kaum muslimin diberi izin membangun sekolah yang dikelola sendiri, memperoleh keringanan pajak, izin merayakan hari raya keagamaan, dan difasilitasi untuk memperoleh makanan halal. Keberadaan kaum muslimin di beberapa negara Eropa. Perancis. Jumlah penduduk kaum muslimin Perancis kurang lebih 7% dari total penduduk Perancis. Pada tahun 1992 terdapat 1.300 organisasi muslim. Di antara gerakannya ada yang bernuansa dakwah keagamaan dan ada juga yang mengantar kesamaan atau kesetaraan. Beberapa tahun terakhir ini ada upaya untuk menyatukan seluruh organisasi ini dengan didirikannya Federation National des Organisations Islamiques de France (FNMF). Keberadaan kaum muslimin di Perancis ditandai dengan banyaknya masjid, pembukaan muslim, dan sekolah muslim. Makin banyaknya wanita muslim yang berjilbab, mengadakan pameran buku-buku Islam, banyak toko yang menyediakan makanan halal. Yang terkenal juga adalah pemain sepak bola Zinedine Zidane. Kita kenal, beliau juga umat Islam, orang Islam, salah satu kaum muslimin yang berdiam di kota Perancis atau mempunyai paspor Perancis. Islam di benua Afrika. Dakwah Islam telah masuk ke benua Afrika sejak tahun ke-5 dari kenabian. Dimulai sejak Rasulullah SAW memerintahkan hijrah ke Habasah atau Ethiopia yang dipimpin oleh Utsman bin Mas'un. Ekspansi ke wilayah lain pun dilakukan oleh para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menjadi khalifah melakukannya. Di benua Afrika, beberapa negara yang berpenduduk mayoritas muslim adalah Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mali, Senegal, Somalia, dan Sudan. Kita ketahui seperti Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko ini ada di Afrika bagian utara. Afrika tapi yang bagian atas atau bagian utara. Selanjutnya, keberadaan kaum muslimin di beberapa negara Afrika. Mesir terletak di pantai timur laut benua Afrika. Ibu kotanya Kairo. Jumlah umat Islam 90% dari total penduduk. Mesir merupakan negara agraris. Penghasilan terbesar adalah kapas. Di Mesirlah terbangun universitas tertua di dunia yang bernama Al-Azhar. Ini dinasti Fatimiyah. Terkenal di Kairo. Banyak ulama Indonesia yang juga alumni Kairo Mesir ini. Selanjutnya, Aljazair. Aljazair terletak di Afrika Utara, ibu kota Algiers. Jumlah umat Islam 99,1% dari total penduduknya. Sejak tahun 1980, Aljazair memasuki kebangkitan, di antaranya semangat hidup beragama yang meningkat, perencanaan ekonomi yang sistematis. Berdasarkan hasil kongres Partai Tunggal di Aljazair akan diadakan 1. Pusat pelatihan imam di Miftah. 2. Membangun universitas teknik ultramodern di Oran. 3. Membangun masjid-masjid. Kemudian Tunisia.
Tunisia terletak di Afrika Utara, ibu kotanya Tunis. Jumlah umat Islam 99,4% dari total penduduknya. Pernah menjadi negara jajahan Prancis sampai dengan tahun 1956 Masehi. Tunisia aktif di OKI dan ikut menentukan kebijakan diplomasi Timur Tengah, khususnya menyangkut konflik Palestina dan Israel. D. Islam di benua Australia dan Pasifik. Islam masuk ke benua Australia dan Pasifik dibawa oleh kaum muslimin imigran setelah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Di benua Australia terdapat organisasi Islam dan masjid-masjid yang didirikan oleh kelompok umat Islam berdasarkan asal negaranya. Pada tahun 1976, dibentuklah organisasi Islam yang bertaraf nasional bernama Australian Federation of Islamic Council atau disingkat dengan AFIC. AFIC berkantor di Sydney, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut. 1. Membentuk Islamic Council yang berkedudukan di setiap negara bagian. 2. Menyelenggarakan perkawinan secara Islam. 3. Mengadakan kerjasama dengan pemerintah dalam penyembelihan hewan-hewan yang dagingnya akan diekspor ke negara-negara Islam. 4. Mengangkat imam-imam masjid yang ada di Australia. 5. Mengusahakan dana dari negara-negara Arab. 6. Mengusahakan agar hukum-hukum Islam yang menyangkut keluarga seperti pernikahan, kuburan Islam, hari libur diakui oleh pemerintah. Islam di benua Amerika. Orang-orang Islam pertama yang memasuki benua Amerika berasal dari Spanyol dan benua Afrika. Generasi awal Islam di Amerika banyak yang murtad karena adanya tekanan-tekanan terhadap keislaman mereka. Umat Islam dewasa ini berasal dari kaum imigran. Warga kulit hitam pun banyak yang sudah meluk agama Islam. Mereka banyak mendirikan sekolah, masjid, dan organisasi-organisasi keislaman. Beberapa tokoh yang menjadi inspirasi keislaman di benua Amerika adalah Malcolm X, Warisdin Muhammad atau Warisuddin Muhammad, Elijah Muhammad, Cassius Clay alias Muhammad Ali. Ini yang terkenal, Muhammad Ali petinju. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk diresum mata kuliah ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.